ke-11. Sudah dapat semuanya? Ini yang laki-laki cuma 1, 2, dan 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan. Sabar. Sama-sama semuanya. Roma 13 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Semua bukan terjemahan baru kan? Ya. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui. Sabar. Bacanya jangan kejar-kejaran. Bacanya jangan teriak-teriak. Bacanya dengan suara yang cukup keras, bersama-sama, kompak bacanya. Atau belum makan siang kali jadi. Oke, 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, ayat 11 berkata begini, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Coba baca dari ayat 8, 9, dan 10. Oke? Ayat 8 bilang begini, janganlah kamu berhutang apapun pada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Oke? Jadi Paulus berkata, hendaklah kita saling mengasihi. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Ayat 9 berkata begini, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan, saling mengasihi, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Terus Paulus juga berkata begini, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, betul memang firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang getih. Di terjemahan yang lain dalam ayat 11 ini dikatakan seperti ini. Menarik dikatakan dalam terjemahan The Passion Translation. For time is running out and you know it is a strategic hour in human history. Karena waktu sedang habis, waktu sangat genting, waktu sangat kritis, dan kita tahu bahwa sekarang ini adalah waktu yang sangat strategis dalam sejarah manusia. Nah, ini cocok sekali untuk situasi yang kita lewati hari-hari ini. Okay? Tuhan berkata kepada kita saatnya sudah harus bangun dari tidur. Maksudnya itu begini, bahwa kita tidak boleh berleha-leha lagi, biasa-biasa saja. Hidup tanpa berjaga-jaga, hidup tanpa peduli kepada orang lain, hidup tanpa segala sesuatu harus untuk diri saya sendiri. Tidak, sudah saatnya bukan begitu lagi. Saatnya sekarang kita bangun dari tidur kita, bangun dari diri kita sendiri, bangkit. Yesaya 60 ayat 1, bangkit sebab terang sudah bercahaya. Okay? Kita harus bangun. Ini bukan saat dimana kita bermalas-malas lagi, bukan saat dimana kita hidup untuk diri kita sendiri lagi. Bahkan begini, kalau kita cari uang, bukan cari uang untuk diri kita lagi. Kalau kita hidup di keluarga kita, ini kan stay at home. Itu saatnya kita sungguh-sungguh memperhatikan keluarga kita lagi. Kalau bukan saat sekarang, kapan lagi? Untung ada virus, kalau enggak kumpul kita semua di rumah kan.
bapaknya sibuk ke sana, mamanya sibuk ke situ, anaknya sibuk sekolah, semua nggak ada orang dalam rumah. Rumah besar yang penghuni cuma pembantu gitu. Yang rumah besar yang tinggalin cuma sopir. Itu pun kalau sopirnya nggak dipakai, ya kan? Tapi sekarang lagi dikumpulin semua dalam rumah. Ini waktu yang sangat strategis. Oke, ini saatnya kita bangun, saatnya kita tidak memikirkan diri kita lagi. Oke, nah Paulus berkata begini, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bahkan di terjemahan teks itu bilang begini, keselamatan yang akan menjadi lengkap segera akan tiba. Maksudnya itu sebenarnya begini, dalam secara teologis dikatakan begini, kalau kita percaya pada Yesus pertama kali, oke, kita sudah diselamatkan. Tapi waktu Tuhan datang kedua kali, kita akan memiliki kegenapan keselamatan kita. Artinya bahwa keselamatan itu bukan hanya di iman kita, tapi waktu Tuhan datang, Tuhan akan memberi tubuh baru pada kita, sehingga hidup kita diubahkan. Saat itu semua virus tidak ada yang bisa lawan kita ceritanya. Itu tubuh yang sempurna dari Tuhan. Saya kadang berpikir ini, seandainya kalau kita percaya sama Tuhan hari ini, dibaptis keluar dari baptisan tubuh kita berubah, kita pasti paling berani lawan virus. Tapi kan ceritanya tubuh kita masih tinggal pada tubuh kita yang lama, tubuh daging ini, tubuh yang entah bagaimana sekali-kali masih tunduk di bawah kuasa dosa. Kita harus belajar untuk menang setiap saat. Kita harus belajar untuk mengalahkan dosa itu, karena ini masih lemah. Ini masih lemah. Oke, tapi Paulus berkata bahwa keselamatan itu sekarang, kegenapan, kepenuhan dari keselamatan itu jauh lebih dekat sekarang daripada waktu kita menjadi percaya. Oke? Nah, saya nggak bilang bahwa COVID ini sudah tanda Tuhan mau datang. Saya mau bilang ini, entah dengan COVID atau tidak, Tuhan sudah mau datang. Oke? Entah ada virus atau tidak, Tuhan sudah mau datang. Bukan karena ada virus ini, Tuhan sudah mau datang. Sebelumnya Tuhan memang sudah mau datang kok. Oke? Memang COVID sepertinya memperburuk semua situasi dan membuat kita merasa lebih urgent untuk kembali pada Tuhan, karena sepertinya Tuhan mau datang besok. Bukan sepertinya Tuhan mau datang, saudara dibawa pada keadaan di mana hidup sedengan maut seperti dengan tetangga. Maut itu kayak di tetangga rumah kita rasanya. Hanya karena maut begitu dekat, kemudian kita pikir Tuhan mau datang. Nah, saya mau bilang ya, sindrom eskatologi itu sudah ada sejak zaman Paulus. Perkataan ini pun bagi jemaat Roma membuat mereka tercengang, ya istilahnya kaget begitulah. Karena mereka pikir, oh Paulus berkata Tuhan sudah mau datang. Yang Paulus maksud itu begini, bahwa kita selalu harus hidup berjaga-jaga. Karena memang sejak Tuhan mati di kayu salib sampai dia akan kembali untuk kedua kalinya, tidak ada orang yang tahu. Tuhan sendiri bahkan berkata, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu kan. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa mereka-reka. Dan Tuhan bilang kedatangannya akan seperti pencuri, terutama kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Nah, keadaan seperti sekarang ini membuat kita makin merasa, wah Tuhan sudah mau datang. Bukan Tuhan sudah mau datang, kita seperti hidup dengan maut. Maut kayak tetangga kita rasanya gitu. Artinya gini, setiap saat kita bisa mati, baru sekarang kita sadar itu. Artinya ini, setiap saat bagaimanapun kita berusaha jaga diri kita. Kita pakai masker, pakai sarung tangan, bahkan mungkin ada yang pergi belanja pakai APD itu. Saking takutnya gitu. Okay? Itu tidak menjamin kamu tidak akan kena virus. Kita tidak tahu bagaimana bisa kena gitu. Nah, saya tanya pada istri saya, kita ini udah berjaga-jaga sebenarnya supaya tidak kena virus kan? Rumah saya pel 3-4 kali satu hari gitu ceritanya. Dari depan sampai dari belakang saya siram semua selalu. Gitu, dengan apa? Dengan karpol, dengan obat pel, pokoknya dibersihkan. Apalagi kalau ada saya punya anjing di rumah yang banyak bulunya gitu, itu juga kita bersihkan selalu. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita kena COVID, bagaimana? Tiba-tiba
istilahnya saya kena COVID atau siapa lah di antara di rumah kita kena COVID, yang lain yang tidak kena mau nggak mau karantina dalam rumah, yang kena akan dibawa ke rumah sakit jadi banyak. Nah kalau dibawa ke rumah sakit ceritanya saya sudah bercanda sama istri saya, tidak baik-baik lah. Artinya kalau kamu sembuh puji Tuhan, kalau kamu tidak sembuh kita ini kali ini terakhir kita baik-baik ya. Om saya meninggal satu di Jakarta Bintang, begitu dia masuk rumah sakit tidak ada cerita, gitu. Nah kalau kena COVID bagaimana? Ya saya tidak mau bilang kita bakal kena, tapi itu tidak terhindarkan dan tidak ada satu orang yang bisa bilang saya kebal. Makanya dibilang waktunya kritis sekarang. Waktunya kritis, kita saatnya bangun. Nah terutama kita harus bangun dalam kerohanian kita. Oke? Terutama kita harus bangun dalam kesiapan kita. Karena saya mau bilang ini, Yesus belum tentu datang besok, tapi besok bisa dinamati. Itu tidak bisa dipungkiri. Yesus belum tentu datang besok, tapi besok kita bisa pulang ke rumah Bapa. Apalagi dengan situasi kayak begini, pertanyaannya kita siap atau tidak? Coba kita renungkan dan pikirkan itu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Nah, Paulus berkata hidup saling mengasihi. Itu yang pertama. Yang berikutnya begini, apa yang kita isi diri kita? Nah, ini yang saya mau bagikan. Karena kali ini saja harus tinggal di rumah. Ini sebenarnya kali kedua saya keluar rumah. Kali pertama itu kemarin Rabu karena ada harus rekaman untuk kebaktian minggu besok. Saya harus bicara dengan dua, jadi saya ke gereja untuk direkam. Itu kali pertama, ini kali kedua keluar. Beberapa 1 bulan lalu Cian nawarkan mobilnya untuk boleh saya pakai putar-putar, saya bilang makasih, saya tinggal di rumah saja. Saya nggak mau kemana-mana. Sebenarnya di rumah juga saya tak tinggal dalam rumah tak, saya keluar di lingkungan itu, olahraga pagi atau saya bawa anjing saya putar-putar di lingkungan situ. Hari itu bisa 2 kali keluar dari rumah, tapi dari daerah situ aja. Cuma sejak tinggal dalam rumah, saya putusin, saya bilang sama istri saya, ayo kali ini kita hidupkan kembali yang namanya mesbah keluarga. Oke? Tidak usah terlalu rumit dengan mesbah keluarganya, dan mari kita kumpul, kita baca firman Tuhan. Oke? Itu ada apa? Abah, ayo baca Alkitab. Ada kegerakan Abah yang 1 hari bacanya 3 pasal. Oke? Nah, saya putusin jangan 3 pasal, terlalu pendek 3 pasal. Oke? Kan waktunya banyak. 24 jam kita di rumah. 24 jam kita saling lihat pertengkaran timbul, kehamilan banyak terjadi. Segala macam tinggal di rumah kan. Artinya waktunya banyak. Nah, kalau waktunya banyak, jangan baca cuma sedikit. Baca lebih banyak. Baca Alkitab. Jadi saya bilang sama istri saya, sama anak saya, kita kumpul, kita baca Alkitab 1 hari. Perjanjian lama 3 pasal, perjanjian baru 3 pasal, terus yang kitab puji-pujian itu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung dan seterusnya 3 pasal. Jadi kira-kira 9 pasal. Oke? Kalau mau ditambah 1 pasal kurang 1 pasal, oke. Tapi kalau mau lebih dari itu jangan. Kalau mau ditambah lebih banyak jangan, dikurangi lebih banyak jangan. Jadi paling sedikit 8 sampai 10 pasal sampai 12 pasal, bahkan mungkin yang 15 pasal 1 hari. Okay? Jadi dia sendiri, dia bos di rumah, semuanya beres. Dia sendiri punya waktu lebih banyak, jatahnya lebih banyak artinya. Nah, jadi setiap hari kami kumpul. Ya kira-kira jam 7 malam, jam 8 malam habis dinner gitu. Anak saya yang paling semangat. Ini juga saya bingung. Kok si Iwan itu jadi semangat banget bacanya. Yang paling malas baca istri saya paling mengantuk yang paling banyak gitu. Tapi saya pikir anak saya sebenarnya kalau istilahnya gini, ke gereja hari Minggu paling malas, dia justru lebih semangat bacanya. Nah, jadi mulai kita baca. Sekarang kita sampai di Kidung Agung kali. Kalau di kitab puji-pujian itu di perjanjian lama kita sampai di bilangan ya. Di perjanjian baru kita sampai di Korintus. Nah, saya mau bilang, ini saya mau sedikit bagikan hal tersebut. Firman Tuhan itu, Alkitab itu saya tidak bilang buku Alkitab saudara atau HP saudara adalah roh, enggak. Tapi isinya itu adalah roh Tuhan sendiri. Itu firman Tuhan sendiri. Saya selalu percaya begini, jangan cari pendeta untuk minta nubuatan. Jangan
kejar-kejar mereka yang punya karunia nubuatan untuk cari saudara Tuhan. Itu kita bisa terjebak kepada dosa penenun. Dosa penenun itu sederhana. Dosa orang yang kedukun dan mencari petunjuk ilahi. Itu sama. Hati-hati. Oke? Kalau Tuhan tidak bicara, tidak usah repotin pendeta. Kalau Tuhan bicara, nanti pendetanya akan cari saudara. Tapi kalau Tuhan tidak bicara, jangan cari-cari gitu. Tapi Alkitab adalah suara Tuhan bagi kita. Kenapa kamu pergi cari orang lain untuk bicara suara Tuhan untuk saudara, sedangkan Alkitab yang saudara punya di rumah saudara tidak baca? Saya tanya, kenapa? Itu adalah suara Tuhan bagi kita. 24 jam tersedia, 7 hari 1 minggu. Itu suara Tuhan. Loh Pak, saya enggak, itu kan tebal Pak, enggak tahu yang mana. Ya baca dari Kejadian sampai banyak Pak. Maaf ya, yang berkata banyak itu kebanyakan karena mau cari yang instan, malas, dan tidak mau kerja keras. Emang Tuhan itu instan. Tuhan itu harus dicari. Dan sikap mencari Tuhan itu melibatkan kerja keras, ketekunan, konsentrasi, dan fokus. Kalau saudara baca Alkitab ini hari, saya jamin Tuhan belum tentu bicara. 1 minggu saudara baca tiap hari, belum tentu saudara temukan Tuhan bicara. Tapi kalau itu kemudian mulai menjadi suatu kebiasaan, mulai menjadi suatu rutinitas, mulai menjadi suatu seperti makanan rohani, kita akan temukan Tuhan akan bicara pada kita setiap saat dari firman-Nya. Ada masa di mana waktu kami baca itu hadirat Tuhan turun di rumah. Padahal kita baca tidak ada model kesopanan. Saya suka baca sandar di kursi itu, terus kaki saya di sofa begini. Anak saya baca modelnya begini. Nggak tahu modelnya gimana. Istri saya juga nggak tahu, pokoknya sudah terbalik-terbalik. Tapi kalau Tuhan turun atas kami, itu nggak kuat tahan air matanya. Kita tahu Tuhan hadir di kamar itu, di rumah itu yang kecil itu. Padahal cuma baca kita juga mulai kita dengan berdoa dulu, bahkan doanya nanti terakhir. Setelah baca baru kita doa sama-sama. Kalau mau baca bukan kita langsung baca itu aja. Bacanya kan juga dari HP. Saya dengan istri saya dari HP, anak saya juga dari HP. Tapi kita tahu roh Tuhan ada di situ. Dan firman Tuhan mengubah. Istri saya selalu bilang begini sama saya tidak mengerti ini. Banyak saya mau tanya. Saya bilang baca aja, tidak usah bertanya. Saya bilang sama Cincang juga, tidak usah bertanya, baca dulu. Nah, yang kita temukan begini, bahwa kita baca. Saya perhatikan istri saya dan anak saya perhatikan diri saya itu sudah, oh iya ya. Artinya apa yang kita bertanya Tuhan udah jawab di situ. Oh begitu rupanya. Yang entah gimana waktu kita baca di Kejadian, karena kita kan bacanya ke Perjanjian Lama, kita puji-pujian Perjanjian Baru. Apa yang kita baca di Perjanjian Lama entah bagaimana berbarengan paralel sifatnya dengan apa yang kita baca di Perjanjian Baru. Itu menjelaskan pertanyaan yang timbul di Perjanjian Lama itu, atau bahkan ditemukan jawabannya di Mazmur atau Amsal. Kok bisa berbarengan begitu? Tidak tahu bagaimana, tapi yang saya tahu Tuhan sedang bekerja melalui urusan bacaan kita itu aja. Kenapa? Karena itu rohnya Tuhan sedang berkeliaran di rumahnya kita. Nah memang kalau kita baca Alkitab, pertama kita ngantuk. Tahu kenapa? Ya saya selalu bilang begini, damai sejahtera Tuhan pasti menguasai kita, tubuh kita rileks, pasti mengantuk. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah begini. Kenapa kita mengantuk waktu baca Alkitab? Firman Tuhan itu roh, tubuh kita ini daging. Roh dan daging selalu berlawanan. Dan kalau kita mulai baca firman Tuhan, yang pertama menolak itu tubuhnya kita. Yang lebih detail lagi, yang pertama menolak adalah matanya kita. Pasti ngantuk. Kenapa? Karena ini daging. Jadi kalau ngantuk, rubah posisinya. Jangan tidur-tiduran. Jangan baca dalam hati. Nanti kalau baca dalam hati, mata sudah tertutup, makanya firman Tuhan dalam hati pada mimpi, gitu kan? Udah tidur, jangan berdiri. Saya kalau ngantuk
kalau buka Facebook tahan sampai jam 2 pagi. Baca Alkitab baru 2 menit. Sambil baca, kok udah ngorok sih? Jadi berdiri. Saya berdiri jalan balik rumah saya sambil baca. Gantian, kan bacanya gantian. Ceritanya 3 pasal, 3 pasal, 3 pasal. Bacanya jadi anak saya dulu 1 ayat, istri saya 1 ayat, saya 1 ayat, balik ke anak saya. Kalau panjang pasalnya 2 ayat. 1 ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 6. Baca. Nah, uniknya juga begini. Sekarang kan kita baca dari sini. Ada yang masih punya Alkitab buku di rumah? Nah, di Indonesia itu terjemahnya nggak banyak, cuma terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, terus ada 1 lagi kalau nggak salah. Tapi cuma itu terjemahannya. Sebaiknya memang baca dari Alkitab buku, karena ini punya sifat suka mengalihkan fokus kita. Lagi baca ada yang masuk, pindah lupa kembali terus tanya tapi apa ya lupa gitu. jangan pindah gitu loh. Apalagi kalau kita baca seorang diri, nggak tahu kalau pengalamannya yang, tapi kalau orang yang baca seorang diri lebih mudah teralihkan, lebih mudah hilang fokus, lebih mudah terganggu dengan hal-hal yang lain. Bukan cuma WA, karena kita baca ini mikir, tadi saya post di FB, komentarnya orang apa ya? Itu bisa tiba-tiba muncul loh di pikiran kita. Terus balik ke FB, habis balik ke FB, balas komentarnya orang, terus lupa balik kembali. Itu kenapa? Itu begini. Yang kedua melawan firman Tuhan di tubuh kita itu bukan mata kita, terutama pikiran kita. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Saya kalau ambil waktu sendiri dengan Tuhan, yang paling suka mengganggu saya itu adalah begini. Sementara berdoa, lagi asik bahasa Allah, tiba-tiba mikir, ini kok terus sih? Ambil sapu. 10 menit habis saya sapu rumah saya. 10 menit terganggu, teralihkan dari hadirat Tuhan. Itu saya. Saya harus ingatkan diri saya, taruh sapumu, gak usah pusing dengan kotoran, berdoa dulu. Nanti setelah itu baru kamu sapu. Atau kalau nggak tahan dia kotoran, saya sapu secepat mungkin supaya bisa kembali lagi berdoa. Kenapa? Karena tubuh kita itu lemah. Kita tidak bisa konsen kepada perkara-perkara roh itu. Itu sederhana baca Alkitab loh. Nah, penting itu baca Alkitab. Kenapa kita penting baca Alkitab? Bukan cuma kondisi sekarang ini kritis. Coba lihat ya, dalam Matius 7:24 ayat 26. Itu kisah Tuhan bilang begini, barang siapa mendengar dan melakukan firman itu, dia akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau banjir dan angin datang, rumahnya tak kokoh. Nah, ayat 26-nya dibilang begini, bahwa kalau orang yang tidak melakukan firman, mendengar dan tidak melakukan firman, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau banjir dan angin datang, rumahnya akan roboh dan hanyut. Oke? Nah, memang firman Tuhan bukan cuma harus didengar, tapi harus dilakukan. Cuma kalau saudara baca, oke, makanya jangan baca dalam hati sebaiknya. Baca cukup keras, suara bisa didengar oleh telinga sendiri. Nggak usah teriak-teriak, tapi cukup didengar oleh telinga sendiri. Oke? Kalau kita baca itu Alkitab, kita itu mengisi tubuh kita, jiwa kita, roh kita dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca berulang, saudara akan datang pada keadaan di mana saudara mendorong tubuh saudara, hidup saudara, diri saudara untuk melakukan itu firman Tuhan. Sesederhana begini, kalau kita selalu membaca jangan mencuri, tiba-tiba kita datang pada keadaan di mana kita dicobai untuk ambil yang bukan diri kita. Hati nurani kita pertama kemudian akan bilang, kamu kan baru baca, jangan mencuri. Ya kan?
itu tanpa kita sadari tubuh kita, diri kita udah didorong melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita mendengar dan melakukan adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu, akhirnya kita akan memutuskan, oke, saya membangun hidup saya seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi firman Tuhan akan menolong kita kokoh, kuat. Di atas batu itu punya pengertian seperti ini, fondasi yang tidak tergoyahkan. Oke? Nah, kalau di Indonesia kan kalau orang bangun rumah itu gali cukup dalam, terus dibikin cor-coran itu, ditaruh batu karang, terus semen begitu rupa, itu dibangun fondasinya. Kalau di Israel, mereka tuh gali begitu rupa, tidak berhenti kecuali ketemu batu besar di bawah tanah. Itu yang dimaksud membangun rumah di atas batu. Kemudian batunya dibor, tiang panjangnya masukkan ke dalam situ. Baru kemudian mereka bangun ke atas. Itu yang dimaksud dalam Tuhan bilang, barang siapa mendengar dan melakukan firman seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Oke? Nah, itu pertama. Kedua, firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 3 punya pengertian begini. Firman-Ku sudah membasuh kamu. Ini sifat disinfektan yang luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan senantiasa, selalu, setiap hari, dan setiap hari saya mau dorong, jangan baca cuma satu ayat. Itu nggak baca. Orang yang baca satu ayat bisa begini. Orang yang di Instagram dia bisa dia baca firman Tuhan karena dia ketemu ada ayat di situ. Itu bukan baca firman Tuhan sebenarnya. Kenapa harus baca lebih dari satu pasal, 3 pasal begitu? Karena firman Tuhan itu punya sifat membasuh kita, mendisinfek semua yang bukan dari Tuhan. Semua dosa, beban, kesalahan, semua rasa bersalah, semua sifat yang jelek, lama-lama kita berubah. Lama-lama pandangan kita berbeda. Lama-lama tanpa kita sadari, kita seperti malaikat, bukan lagi kayak setan. Kenapa? Karena firman Tuhan punya sifat membasuh kita. Firman-Ku sudah menyucikan engkau, kata Tuhan, Yohanes 15 ayat 3. Jadi kita harus kuat di firman Tuhan. Oke, berikutnya begini. Orang yang kuat dengan firman Tuhan itu seperti tanaman yang punya akar yang kokoh. Kalau dia kokoh, Efesus 4 ayat 14 bilang seperti ini, kamu bukan seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran. Ini lagi COVID kan, banyak tuh angin pengajaran yang aneh-aneh muncul tiba-tiba. Semua yang teori konspirasi keluar semua. Nah, dengan keadaan seperti ini kita dengan mudah dihanyutkan oleh mereka. Kalau kita bilang, iya situasinya cocok, iya kok keadaannya benar, ini pasti begini, ini pasti begitu. Orang yang begitu itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Tidak ada kekuatannya pada firman Tuhan. Akarnya tidak masuk ke dalam. Kenapa? Tidak punya firman Tuhan. Kenapa tidak punya firman Tuhan? Padahal dia Kristen, dia rajin nonton YouTube, saya tidak bilang nonton YouTube salah ya. Saya tahu saudara banyak nonton pengajaran di YouTube. Tapi saya mau bilang ini. Bahkan begini, kalau saudara ketemu saya di YouTube, ya 2-3 kali cukup, tidak usah lebih dari itu. Tidak usah diulang-ulang, karena saudara tidak belajar dari Tuhan. Saudara belajar pewahyuan Tuhan untuk saya dan melalui saya, tapi bukan untuk saudara pribadi, bukan untuk saudara langsung. Tuhan tidak mati untuk saya jadi hebat bagi saudara. Tuhan mati di kayu salib supaya dia sendiri bisa langsung bicara pada saudara. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Itu hanya boleh melengkapi tapi tidak boleh menggantikan. Paham maksud saya? Semua pengajaran yang kita dapat, khotbah yang kita dapat baik di Google, di YouTube, di WhatsApp, semua itu tidak boleh menggantikan. Itu cuma bisa melengkapi, menolong, memberi pengetahuan, tapi pewahyuannya sendiri harus kita cari dari firman Tuhan sendiri.
sendiri. Ya memang melibatkan kerja keras. Mau nggak mau kita harus siapkan waktu kan. Mau nggak mau kita sendiri harus fokus. Apalagi kalau sudah ngantuk-ngantuk bacanya. Gitu. Tapi justru itu akan menolong kita untuk kokoh, untuk tidak mudah diombang-ambingkan, untuk tidak mudah roboh kalau ada angin besar atau badai kehidupan yang hebat. Firman Tuhan itu sendiri. Makanya seperti ibu ini bilang, kita tidak boleh sibuk melayani cuma pekerjaan Tuhan. Harus Tuhan yang kita layani sendiri. Tuhan kita layani itu dalam dua hal, doa dan firman Tuhan. Doa kita datang bicara sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak baca firman-Nya, mana suara Tuhan untuk kita? Ya Tuhan bisa bicara lewat doa, tapi terutama harus dari Alkitab. Jangan bangun kebiasaan begini, doa terus mau dengar suara Tuhan tanpa baca Alkitab, itu dukun. Ya tidak salah sebenarnya. Tuhan, saya mau dengar kau bicara. Tapi kita harus juga baca Alkitab, dan baca Alkitabnya lebih banyak porsinya. Kalau kita baca Alkitab banyak, saudara akan temukan Tuhan betul bicara di sini. Tapi kalau saudara tidak baca Alkitab, setan yang ngomong. Kalau setan masih baik kan, kalau hati saudara sendiri, yang paling gampang dibedakan suara Tuhan dan suara setan. Yang paling susah dibedakan itu suara Tuhan dan suara saudara sendiri. Apalagi kalau kemudian begini, dengar suara Tuhan ngomongnya begini, ambil seluruh duitmu kasih ke gereja, langsung kita bilang itu pasti suara setan. Kenapa kita sebut itu suara setan? Karena itu menarik keluar dagingnya kita, membuat kita harus berkorban, membuat kita harus melepaskan yang kita paling pegang. Padahal kalau setan suruh memberi, kita pesta besarnya dia udah bertobat. Setan tidak mungkin suruh saudara memberi. Kita sebut itu suara setan karena kita yang setannya, kita tidak suka melakukannya. Nah, firman Tuhan itu menolong kita untuk melihat dengan jelas. Kedewasaan rohani itu begini, kemampuan bisa membedakan. Bagaimana kita bisa membedakan kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan? Jadi mari kita kembali baca Alkitab. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini di zaman COVID ya. Pertanyaan ini, kalau kita kena gimana? Nah, tentu saya bukan dokter, saya bukan petugas kesehatan. Mereka akan kasih nasihat dan anjuran bagaimana kalau kita kena. Saya cuma kasih dari sisi rohaninya. Coba dengar saya. Kalau mata kita tidak terbiasa melihat pada Tuhan, kena COVID, habis kita. Kalau kita kena COVID, terus karena kena COVID, oh iya ya saya kena COVID, saya sakit nih ceritanya. Oke, saya doa, saya baca firman Tuhan. Saya mau bilang pertama, terima kasih untuk COVID, karena COVID telah membawa saudara dekat sama Tuhan. Tapi jangan tunggu saudara kena COVID dulu, baru saudara mendekat dengan Tuhan. Itu rada terlambat ceritanya. Ya, tidak terlalu sih, masih ada kesempatan kalau saudara masih bisa hidup ya. Kalau kena COVID 2 hari nanti kan lain cerita ceritanya. Kalau masih bisa 2 minggu ya puji Tuhan. Tapi selama saudara belum kena di ceritanya, mari kita datang kepada Tuhan, baca firman. Di tengah-tengah badai, Petrus kalau dia lihat ke ombak, dia ke angin, dia tenggelam kan? Kalau dia jaga matanya pada Yesus, dia tetap bisa jalan di atas air. Betul kan? Bagaimana kita jaga mata kita pada Yesus di tengah-tengah COVID ini? Kalau saudara tidak suka baca Alkitab, baca Alkitab itu mata kepada Yesus. Baca Alkitab itu mata pada Yesus. Sekarang begini, satu hari saudara buka Alkitab berapa pasal dibandingkan dengan berapa banyak berita kita baca dari WhatsApp. Itu sudah menunjukkan mata kita ada di mana. Sama seperti Petrus, kalau bacanya WhatsApp, lihat berita di YouTube, lihat berita di TV, itu seperti Petrus yang lihat ombak dan
frase itu, kita tenggelam. Kita harus baca Alkitab. Maka pada Yesus bukan bilang begini, enggak, saya enggak baca berita lagi. Saya enggak baca WhatsApp lagi. Enggak, saya enggak mau lihat buka-buka lagi. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau itu pertama langkahnya juga benar, tapi kalau langkah kedua saudara tidak baca Alkitab lagi, itu tidak menolak. Karena begini, hidup kita itu kayak botol gelas ini. Ini ada isinya? Ada dong. Isinya udara kan? Pertanyaannya begini, bagaimana keluar udara dari botol ini? Gitu. Masuk lagi. Gimana cara? Isi dengan air. Kalau isi air, udaranya keluar. Nah, hidup kita itu bagaimanapun kayak botol kosongnya, tidak mungkin kosong, pasti ada isinya. Dan kalau saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, yang isi adalah dunia ini dan setan. Suka tidak suka, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan suruh istri saudara baca untuk saudara yang harus baca. Jangan suruh orang lain berdoa untuk saudara. Jangan minta didoakan, saudara sendiri harus berdoa. Kalau saudara tidak isi hidup saudara dengan air firman Tuhan, pasti udara dunia ini ada di dalam. Karena kita tinggal dalam dunia ini. Tidak ada cara lain. Menjaga mata kita lihat pada Tuhan, itu adalah dengan konsentrasi lihat kepada firman Tuhan. Bukan berarti ambil buku Alkitab dan kemana-mana kita taruh di depan mata kita. Nah, bukan itu maksud saya. Tapi ambillah waktu setiap hari baca firman Tuhan. Kalau tidak, ikuti yang Abah itu, satu hari 3 pasal. Itu kalau baca setelah 3 pasal, 1 tahun selesai. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Kalau saudara baca berulang kali dan Kejadian Wahyu berulang kali selesai, saya mau bilang ini, semua pertanyaan saudara satu-satu pasti terjawab. Semua rasa ingin tahu kita satu-satu pasti terjawab. Kedua, kita kan punya gambar besar dari apa sebenarnya rencana Tuhan atas seluruh dunia ini sejak diciptakan Adam sampai dunia ini akan berakhir. Kita mengerti secara garis besar. Mungkin kita tidak mengerti secara detail, tapi kita mengerti gambar besarnya. Nah, yang berikutnya begini, kita gampang membedakan yang mana yang salah, pengajaran yang tidak benar, di mana kita harus berdiri yang betul. Kenapa? Karena firman kita kuat dalam firman Tuhan. Nah, yang terakhir ini menarik begini. Yohanes 15 ayat 6 dan 7 berkata begini, kalau saudara tidak tinggal di dalam aku, kamu akan dipotong, dikumpulkan dan dibuang. Tapi ayat 7 bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu akan berbuah kan? Tapi yang menarik begini, di bagian terakhir ayat 7 bilang begini, apapun yang kamu minta Tuhan akan menjawab. Jadi kunci kalau doamu mau didengar. Dan saya mau bilang, doa kita ini lagi kencang-kencangnya sekarang di zaman COVID. Yang pertama, kita jangan kena COVID. Kalau kena COVID, kita mesti berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Nah, ini 2 doa. Bagaimana mau didengar kalau kita tidak mau tinggal dalam firman Tuhan? Ini syaratnya satu, tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Dan Tuhan bilang ini firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu tidak ada jalan lain. Baca Alkitab tidak bisa kita putar atau jalan potong. Enggak, kita harus duduk, buka Alkitab, baca sendiri. Kita tidak bisa suap siapa-siapa, tidak bisa kasih duit sebanyak-banyak kepada pendeta gereja untuk ganti, itu tidak bisa. Tidak bisa kita gantikan dengan tugas pelayanan, tidak bisa. Kita tidak bisa buat itu. Pokoknya harus kamu kesampingkan waktumu, buka. Ini zaman dimana kita stay at home. Kapan lagi? Ini waktu yang strategis kan? Kapan lagi? Sangat strategis untuk bawa saudara kembali sama Tuhan. Kalau saudara tidak memakai waktu sekarang ini untuk duduk di kaki Tuhan, tidak ada waktu yang lain lagi untuk saudara.
sekolah kita, guru saya bilang begini, kalau di saat kamu di sekolah kita itu 2 tahun, saya dari tahun 6 S1 sekolah kita tahun, dia bilang begini, kalau dalam 2 tahun ini kamu gagal bangun hubungan dengan Tuhan, gak mungkin kamu bisa buat di luar sana setelah kamu selesai dari sekolah. Kenapa? Karena kamu sibuk dengan pelayanan. Itu pertama. Kedua, sibuk dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi. Atau kalau bekerja, sibuk dengan pekerjaan. 2 tahun itu waktu yang sangat strategis untuk kami hari-hari ini. Jadi saya suka memakai waktu saya. Dalam satu hari saya ambil 1 jam, jam 8, jam 9 malam saya lari masuk ke kamar doa sendiri. Kapan main ya? Ini lagi stay at home, kita lagi di rumah kan, gimana? Ambil waktu, kumpulkan keluarga saudara. Kalau saudara hidup sendiri mungkin sudah sendirilah bacanya. Tapi kalau memang ada suami, ada istri, ada anak, panggil mereka semua sama-sama. Coba lihat ya, kumpulnya kita baca Alkitab itu memperkuat keluarga kita, memulihkan ayah dan anak, suami istri, memulihkan ibu dan anak. Kalau tinggal dalam rumah dengan anak yang sudah berkeluarga, panggil istrinya, panggil suaminya, kumpul sama-sama, duduk baca Alkitab. Baca Alkitab entah bagaimana adalah hal yang selalu berusaha dihindari, betul nggak? Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan, apalagi kalau dilakukan bersama-sama, itu mengerjakan begitu banyak hal yang kita pikir susah dikerjakan, kemudian bisa kita pulihkan. Hanya karena kegiatan baca Alkitab. Itu bukan hanya bangun kita punya kerohanian, bukan cuma bangun imunitas kita, bukan. Itu secara keluarga, secara rohani, keharmonisan bisa terkumpul bersama. Karena firman Tuhan waktu kita baca sama-sama itu kan ucapkan. Apa yang kita ucapkan jadi. Apa yang kita ucapkan tercipta. Apa yang kita ucapkan ditebus Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan dengan sangat bergerak. Ayat 11 pasal 13. Dan ini adalah waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat strategis bagi manusia. Cocok dengan situasi kita ayat pertama Roma 13 ayat 11. Apalagi kalau kita ngerti bahwa kita lagi hidup sangat dekat dengan maut hari-hari ini. Kalau Tuhan tidak datang besok, kita bisa pulang kepada Dia. Keselamatan itu sudah sangat dekat sama kita. Jangan lihat kematian sebagai hal yang menakutkan. Tapi bagaimana saudara bisa melihat kematian bukan sebagai hal yang menakutkan kalau mata saudara tidak lihat kepada Yesus dan firman. Kalau kita konsentrasi di situ, hal yang paling susah dan rumit dalam hidup ini, yaitu mau akan menjadi suatu jembatan untuk pulang kepada Bapa dan dipersekutukan kembali sama Tuhan. Jadi hal yang mulia lah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja melalui segala sesuatu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Semoga firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita kembali untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum saya doa, bisa tutup mata semuanya.